Saya masuk sekolah sama Pak Topik. Apa cerita tuh? Ponan-ponan saya nih, dua tak lolos di pilihan utamanya. Beda 0, meter ya. Saya Jona, prestasi ponakan saya tak dapat. Prestasi kata orang nanggung-nanggung. Jona pun dekat dari rumah ponakan saya. Ada betul enggak sama anu nih sekolah nih? Bisa dibilang Kurang lebih 1 kilometer lah. 1 kilometer dari Kalau tahun lalu dapat. tahun lalu dapat. Ada tetangga ponakan saya itu di sekolah yang sama, 1,2 dapat. Kena ponakan saya tahun ini, wah susah dapat sekolah nih. Jangan-jangan tak sekolah ponakan saya ini. Mana gak betul sekarang? Nah, ya, ponakan saya pilihan pertamanya sekolah A, pilihan keduanya sekolah B. Sekolah A tak dapat, Sekolah B. sekolah B pun tak dapat. Jadi tidak sekolah kemana nih? Swasta, mau tak mau swasta. Cuman, nah ini Pak Topik nih yang muda-muda saya. Gimana Pak? Kalaulah ponakan saya itu masuk ke swasta, dari sisi mentalnya macam mana? Betul. Iya kan? Kawan-kawannya masuk sekolah bagus, negeri. Enggak, tanpa mengecilkan swasta ya, tanpa mengecilkan swasta. Cuman kadang-kadang anak-anak ini kan punya pemikiran seorang nih. Betul. Wah, SMA ini bagus. Karena memang saya ngerasa juga. Nah, gimana Pak? Kan zaman itu beda nih, betul. Di zaman saya dulu tak pakai zona-zona. Salah tuh benar Pak saya nih Pak Topik. Zaman saya pakai NIM ya, NIM tak cukup lewat. Akhirnya kita bersaing atas NIM, nilai Eptanas murni. Tak pakai zona-zona. Cuman memang kelemahan NIM itu sekolah-sekolah yang jauh, yang non favorit, taklah dimasukin orang-orang pintar. Nah, cuman Nah, kalau saya itu rasanya memang karena saya sekolah di swasta, bukan masuk negeri SMA nih. SMP dulu swasta. Nah, SMP swasta memang agak ada rasa enggak. karena kan swasta kita yang Ya. enggak kita menjelekkan swasta, karena saya pun di situ pun enggak buruk-buruk amat, tapi paradigma orang terhadap Sekolah swasta itu. Betul. itu memang enggak bisa dipungkiri kan. Aturan-aturan Topik. Mana aturannya? Yang sekarang nih. Ada apa Topik tahu? Karena terakhir saya baca di Mbah Google, waktu rapat komisi Dedi Macan Yusuf, kan dia nak balik kan gitu. Sekolah donasi bermasalah. Banyak hal-hal, banyak orang-orang yang waktu itu donasinya tak sampai. Jadi Dedi Macan tuh, Dedi Yusuf tuh di komisi berapa saya lupa juga, nanti kawan-kawan koreksi. Jadi dia bilang balik kan ya macam dulu, macam NIM, pakai NIM. Jadi masuk sekolah urutannya NIM, prestasi lah, rapot lah pasti. Nah, cuman sisi lain tadi saya sampaikan tuh, pakai NIM berarti cuman 1 atau 2 sekolah yang favorit. Sisanya ya buangan lah bahasanya. Nah, Pak, di zaman Pak Topik ini cuman ada tak aturan-aturan yang Pak Topik pernah baca? Belum ada. Kalau saya nih hari ini karena memang waktu saya berjalan biasa kan di pasar, nah ketemu lah orang tua tuh, susah anak aku sekarang, agak bingung nak sekolah kemana. Nah, saya cuma mendengar itu kan, belum pernah merasakan hal-hal ini kan. Makanya pada akhirnya saya pun masih bertanya-tanya soal apa sebenarnya kebijakan ini seperti apa. Tapi setelah saya baca bahwasanya permasalahan yang ada hari ini itu disebabkan pada COVID kemarin, launching itu. Betul. Jadi karena mungkin dia untuk membatasi supaya virus ini tak sebar, jadi sehingga itu juga lah kesempatan untuk mereka pada akhirnya tiap kecamatan donasi. Tapi Pak Topik, kalau di Jakarta atau di kota-kota maju lah ya, sekolah banyak, tapi betul macam kita nih Kalimantan Barat. Janganlah di Pontianak ya, antar kecamatan mungkin jomplang ya, mungkin mohon maaf dia nanti coba dikoreksi. Mungkin jomplang nih, kecamatan Pontianak Barat, berapa SMA, Pontianak Selatan, apalagi kawan-kawan kita yang di kabupaten nih, terutama nih. Mungkin dari 10 kecamatan, 2 ya sekolahnya. Cuman zonasi gitu. Kan pasti aturannya tetap pakai zonasi ya. Betul. Nah. Jadi kok saya memandangnya pada akhirnya permasalahan PPDB ya, bukan PBB ya. Ada sinkronisasi juga. Apa sinkron? Jadi ternyata yang saya dengar tuh dan yang saya baca beberapa waktu yang lalu dan tadi pun sebelum saya baca, ternyata sebelum juga kita masuk calon peserta didik itu wajib juga melampirkan
PBB ya dah. Oh betul. Pajak bumi dan bangunan. Betul kan? Betul. Saya mikir tadi baris berbaris. Tapi memang betul. Itu kan awalnya gini Pak Taufik. Kalau kita keluar sedikit topik dari PPDB ini ya. Dulu waktu kita mau bikin KK, kan PBB harus lunas. Betul. Saya tak tahu gak korelasinya apa. Tapi minimal mungkin pemerintah menggalakkan bayar pajak. Ini di luar tadi PPDB gitu ya. Mungkin di situ tuh. Jadi kalau kau mau sekolah, bayar pajak. Saya tak bayar pajak. Betul. Cuman korelasinya pemerintah lah yang tahu. Saya pun tak tahu kan. Nah lanjut ya Pak, gimana tuh? Jadi kalau menurut saya hari ini tuh pemerintah tuh memandang bahwasannya untuk seandainya saya pemerintah ya, untuk saya mewujudkan bagaimana bangun sekolah yang berkualitas, terus mempertahankan kualitas sekolah itu, maka saya butuh duit. Betul. Ya dah, kalau nak nyodok dari nasional masih pikir-pikir program apa yang nak jodoh Betul. otomatis hari ini yang harus Betul. kita korbankan adalah warga. Betul. Karena warga merasakan tinggal di kota, merasakan fasilitas, apa salahnya kita pungutin pajak benda tu kan? Cuman Bapak Topik, maksud saya coba gak, mungkin kajiannya adalah pemerintahan ya Pak Topik ya. Jadi zonasi ini mungkin pemerintah udah neliti nih. Oh di Pontianak, kita bicara Pontianak ya. Oh Pontianak kota ini jumlahnya sekian. Gak salah sih ada tuh Pak Topik ya. Tiap kecamatan, tiap zonasi berapa sekolah. Nah, cuman yang mungkin yang kita miss belum dapat menurut saya nih Pak Topik, menurut saya. Pemerintah nggak bisa ngitung tahun ini nih yang masuk sekolah ini berapa orang sih, berapa banyak sih. Pada akhirnya tadi di awal saya bilang, tahun lalu tetangga saya dapat di sekolah yang A nih dengan jarak yang lebih jauh, sedangkan ponakan saya dengan jarak lebih dekat tahun ini nggak dapat. Kan kasihan tuh. Saya tuh hanya mikir mental ya, mental anak-anak ini kan, alah kawanku masuk sekolah sana, aku masuk sekolah sini, Pak nih malu lah kan. Lama-lama kan jadi mental jadi pembunuh atau apa kan kita tahu kok. Tapi betul. artinya bahwa pendidikan kan perlu nih. Kondisi hari ini juga kenakalan remaja di kota Pontianak ini juga sedikit mengkhawatirkan. Ya? Karena itu tadi Pak Topik, ada cerita kawan saya, tak perlu saya sebutkan namanya lah ya. Artinya untuk masuk ke sekolah yang memang dia pingin, pasti akan ada sesuatu yang di bawahnya. Anggaplah dia bikin kakak baru atau nipu rapot ya. Nah, kan berita yang ada di kabupaten mana tuh di berapa puluh orang tuh nipu rapot. Artinya ada peran guru juga. Tapi saya tidak kesalahkan guru ini. Kalau dalam kacamata saya ini, dia tahu anak didiknya pintar, tapi pada akhirnya rumahnya jauh-jauh, mau tidak mau digitukan. Itu dalam perspektif cari benar ya Pak Topik ya. Sebenarnya salah ya, tak boleh gak dikatrol nilai anak. Cuman pada akhirnya dampak PPDB ini pun besar. Tidak hanya anak itu tak dapat sekolah, tak hanya anak-anak kita tuh, ponan-ponan kita tuh nggak dapatkan sekolah yang memang diinginkan. Pada akhirnya dia tak bisa milih. Kalau pintar ya sekarang kadang-kadang nggak dapat sekolah favorit Pak, tapi dia pintar di kecamatan A, sekolah favoritnya di kecamatan B, jarak 2 kilo, kita pasti tak dapat. Kecuali dia berbohong. Jadi memang kalau kita ngacunya karena background saya juga betul, PWK. Masuk betul. Kalau kita ngacunya ke bicara soal produk perencanaan tata ruang di Kota Pontianak, seharusnya tadi tuh yang Pak Jul bilang nih, apakah pada akhir hari ini pemerintah memikirkan enggak soal jumlah anak-anak yang akan masuk TK, masuk SD, SMP, SMA, perkuliahan? Apakah itu semua dipikirkan? Yang saya pandang hari ini perencanaan dan kondisi eksisten pembangunan itu sifatnya sporadis. Jadi apa yang dimau, apa yang diinginkan dan itu kebutuhannya mendesak baru dibangun. Tidak berdasarkan perencanaan. Betul. Tapi kalau coba kita hitung loh, karena kan seandainya data posyandu mungkin ada berapa anak yang lahir atau puskesmas kan. Capil lah paling. Seharusnya data-data itu ada. Sehingga karena ada aturan lagi dari SNI 2004 soal tata cara pelaksanaan sarana prasarana yang ada di wilayah permukiman itu juga dijelaskan di situ. Harusnya TK itu ada berapa berdasarkan jumlah penduduk sekian. SD itu ada berapa. Akhirnya dia nggak terdesentralisasi di satu wilayah tertentu kan.
Jadi pada akhirnya anak-anak yang di luar kecamatan favorit pun akan merasakan kenikmatan yang sama bersekolah. Betul. Itu satu sisi Pak Topik terkait itu. Ada di satu sisi lain nih paradigma orang tuanya. Misalnya dulu saya sekolah di sekolah favorit yang A. Anak saya harus masuk tuh di sekolah itu tuh. Padahal rumahnya meredit, jauh. Akhirnya ngakal-ngakal, pakai prestasi, pakai apalah sertifikat segala macam lah pokoknya kali dah. Akhirnya memang betul kata Pak Sarjana PWK ini. Jadi segala sesuatu harus ada perencanaan. Ya kan? Kalau tak direncanakan tuh secara sporadis sakit ya kita nak sekolah ni. Ujung-ujung kita apa nak sekarang ni homeschooling. Homeschooling ni. Cuma berapa banyak orang yang mampu? Betul. Mau tak? Saya mau tak jadi guru private homeschooling tu kan? Cuma pada akhirnya, ayolah pemerintah, maksudnya mudah-mudahan dengan presiden yang baru ni adalah. Kalaupun mau pakai menteri yang sekarang Pak Nadiem silalah, tapi mohon mungkin perencanaannya lebih matang lah untuk segala sesuatu yang anak-anak kita nih Pak Topik. Betul, karena pada akhirnya yang hari ini generasi saya, generasi Pak Jul juga kan pada akhirnya memikirkan bagaimana generasi setelah generasi kita lagi kan pada akhirnya kan. Dan itu kalau tidak kita telah lebih dalam, kita petakan dan lain-lain, pada akhirnya kan semuanya tadi potensi untuk nakalan remaja itu di Pontianak akan jauh meningkat. Nah, awal-awal udah bagus ya, ini kan belum baru cerita PPDB nih, belum cerita YouTube, belum cerita TikTok, belum cerita bla bla bla. Karena ini dunia online itu berperan penting juga. Betul. Tapi catatan penting seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan platform digital untuk sosialisasi lebih masif. Oh, cantik tuh. Iya, cantik. Seharusnya. Mungkin udah Pak Taufik. Udah. Cuman mungkin belum matang ya kali. Karena memang tak mudah ngurus negara nih, tapi kan dia dipilih untuk ngurus negara. Prinsipnya kan di situ. Prinsip demokrasinya dia dipilih untuk mengurus negara. Jadi segala sesuatu tentang negara harus dipikirkan dengan matang, bukan sekedar proyek dan segala macam. Wah, cek pula macam politisi ya. Karena yang saya pandang ya, saya berharap pun pada akhir ya anak-anak yang sekarang lagi nempuh nak ke TK, nak ke SD, nak ke SMP, nak ke SMA, semoga kalau balik lagi ke regulasi lama itu pun sebenarnya pada akhirnya jauh lebih baik. Cuman hari ini kan karena pemerintah punya regulasi tadi udah susah nih kan. Betul. Karena kalau dulu kan kita hanya bertarung ya. Betul. Bagaimana siapa paling pintar, bagaimana siapa paling berprestasi, mau dimasukkan. Plus siapa paling kaya. Ada tanda sendiri. Jangan dipikir hanya tanda nih. Jadi enggak nutup mata. Dan ada duit dulu tuh betul. Gitu ya. Masuk benda itu. Jadi dari yang kita obrolkan tadi nih, peran pemerintah tuh krusial lah. Pada akhirnya semua tatanan, tata cara, apapun namanya, kan pemerintah yang atur. Dengan presiden yang baru tadi saya sampaikan, ya mudah-mudahan kawan-kawan kayak Pak Topik nih, PWK nih libat karena amin. Dalam perencanaan kota nih, minimal masukan dari masyarakat. Kalau mau pakai yang PPDB sekarang sih lah. Tapi benahin infrastrukturnya. Kalau menurut saya lah, saya kan bukan orang PWK. Ya, tapi kan ya presiden. Benar enggak presiden? Ada perpanjangan tangan. Ada bupati, wali kota, gubernur, ada kepala dinas. Ya minimal adalah apa sih anak saya bilang FGD itu. Karena berdasarkan berita juga yang didapatkan di Google kan, ternyata miskom itu biasanya terjadi di tingkat-tingkat kecamatan. Nah, itulah yang paling penting kita upayakan agar itu semua dapat dimitigasi kan. Miskom tersebut potensinya apa segala macam itu kan semua bisa kita rencanakan agar semua tidak berpotensi buruk terhadap warga Pontianak ataupun warga Kalimantan Barat. Betul. Dan lagi dengan perencanaan yang matang Pak Topik, kita hindari ada daerah-daerah yang memang kalau kota Pontianak oke lah, aman lah. Aksesnya dari sini ke seberang masih oke lah. Artinya kalaupun saya dapat sekolah di seberang masih bisa dilalui.
Nah, takutnya kawan-kawan atau adik-adik kita atau anak-anak kita yang di kabupaten yang aksesnya kurang kan. Nah, mohonlah infrastrukturnya juga dibenahi. Betul. Kalau memang pakai zonasi yang betul-betul seperti apa gitu. Banyak gak saya dengar kawan-kawan di kabupaten ini Betul, Bajul. mikirkan udahlah jalan tuh jauh, masih apa kata berita tuh jalan macam bubur kan. Jadi memang terkait regulasi zonasi ini begitu banyak potensi yang dipandang oleh pemerintah, begitu juga potensi yang potensi negatif ya yang dipandang oleh warga, dan potensi positif yang dipandang oleh pemerintah pajak tadi masuk ya. Mungkin lebih teratur dan distribusi dan aksesibilitas yang dari peserta didik baru ini mungkin bisa. Tapi pada akhirnya kalau kita contoh salah satu desa yang saya pernah ke sana 7-8 jam aksesnya dari Rasal Jaya. Di sana cuma ada SMP sama SD. SMA-nya nggak ada. Kalau mau akses SMA di Rasau nih. Kalau SMA berarti ke kota Kuburaya nih. Nah itu. Apakah pada akhir kan? Nah itu apakah hari ini pemerintah memikirkan sampai sana? Kalau memikirkan tolong juga solusinya kan? Karena akses pendidikan di wilayah-wilayah yang aksesibilitasnya sulit dijangkau itu menjadi problem penting. Dan potensi terhadap anak-anak mudanya juga. Ya betul. Karena kita nggak tutup mata juga anak-anak kawan adik-adik di daerah ini kadang-kadang pemikirannya jauh lebih maju daripada kawan. Karena mungkin dari YouTube segala macam tuh mereka agak kurang. Pada akhirnya distorsi di otaknya tuh doktrin-doktrin dari YouTube tuh kan nggak ada. Mereka hanya berkutat dengan keseharian mereka, dengan budaya mereka. Jadi pada akhirnya itu terluput oleh pemerintah tuh. Itu harus dimajukan. Tapi kalau mereka cuma sampai paket C, paket B kan sama juga. Tak cerna kata orang bilang. Nah, jadi Pak Topik, pada akhirnya saya daftarkan anak ponaan saya nih. Kalaupun nggak cari sekolah lagi swasta, cari swasta mana yang bagus. Nah, ini tengah cari nih. Karena ada grade ya, kan swasta jarang mana ada grade. Swasta ini pun nggak bisa kita pandang sebelah mata kan. Ini cuman swastanya di tadi Pak Topik bilang kan di masyarakat udah punya penilaian sendiri. Tapi mau tanya nih Bang, swasta ini mahal lah ya? Sama swasta Pak Topik pastilah. Tapi katanya ada beberapa memang gratis. Ada. Mudah-mudahan ini pemikiran saya. Mudah-mudahan gratis itu tidak berdampak kepada mutu pendidikan. Ya kan? Kalau gratis artinya kan segala sesuatunya kan akan minim. Jangan Pak berdampak. Karena soalnya swasta dulu di era saya semuanya rata-rata tuh memang punya nama, ada juga yang tidak punya nama. Betul. Yang punya nama lumayan. Iya kan? Iya. Bagi swasta yang yayasan ya. Betul. Yayasan-yayasan kayak macam tersebutlah Mujahidin kan punya yayasan atau Muhammadiyah. Atau kalau sekolah non muslimnya mungkin kayak Petrus kan saya nggak tahu juga ya, mungkin akan jauh lebih mahal dan masuknya pun mungkin akan jauh lebih susah. Artinya swasta kan nggak pakai zonasi, prestasi kan, tes segala macam. Ya tadi di awal saya bilang yang biasa-biasa aja, yang cuma ngandalkan zonasi, mengandalkan sekolah dekat, susah. Jadi tanpa topik saya nak balik lah berarti. Saya nak nanti kewenangan saya. Jadi pokoknya semoga ini lolos tadi dapat sekolah yang mudah dan luar biasa dan mudah-mudahan. Iya, tak salah guna bergaul kan. Bisa menuangkan segala kesempatan muda dia lah. Jadi kita nih Pak Topik, kata orang tuh omongkan jangan. Betul. Yang penting kita omongkan dulu. Kita omongkan dulu. Nama gak kita nih ngobrol tak tentu dulu. Siap. Siap. Izin pamit. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita pamit. Siap lah Pak Topik.